Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizky dari kelas 4B. Saya akan membacakan mata pelajaran IPS rangkuman halaman 61. Sumber daya alam yaitu sumber daya alam biotik dan abiotik. Sumber daya alam biotik adalah kekayaan yang alam yang hidup baik, yaitu mikro maupun makro, seperti manusia, hewan, dan tumbuhan. Adapun sumber daya alam abiotik ialah sumber kekayaan yang berupa benda mati tidak hidup, seperti air, tanah, logam, dan minyak bumi. Sumber daya alam dibagi menjadi dua jenis, yaitu sumber daya alam yang dapat diperbarui dan tidak dapat diperbarui. Sumber daya alam yang dapat diperbarui. Sumber daya alam yang dapat diperbarui adalah sumber daya alam yang tidak akan habis meskipun telah digunakan secara terus-menerus. Contoh sumber daya alam yang dapat diperbarui adalah hewan, tumbuhan, udara, air, sinar matahari. 2. Sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Sumber daya alam yang tidak akan habis setelah digunakan secara terus-menerus. Contoh dari sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui adalah bahan-bahan galian atau barang-barang tambang seperti emas, perak besi, tembaga. 3. Sumber daya alam hayati. Sumber daya alam hayati adalah sumber daya alam yang berasal dari makhluk hidup. Sumber daya alam hayati contohnya susu, telur, bulu, dan daging yang berasal dari hewan, sayuran, buah, getah, ubi-ubian yang berasal dari tumbuhan. 4. Sumber daya alam non-hayati abiotik. Sumber daya alam non-hayati adalah sumber daya alam yang bukan berasal dari makhluk hidup. Contohnya tanah, air, bahan tambang, udara, sinar matahari, batu, dan minyak bumi. Saya akan membacakan rangkuman halaman 81. Manfaat sumber daya alam. 1. Memenuhi kebutuhan pangan manusia dan hewan. Contohnya sebagai berikut. A. Hewan yang bisa dikonsumsi seperti ayam dan sapi dan kambing. B. Tumbuhan yang biasa dijadikan bahan pangan antara lain padi, jagung, kentang, dan ubi. C. Rempah-rempah yang dapat dimanfaatkan sebagai bahan pangan. D. Hasil sumber daya alam perikanan. 2. Sebagai sumber energi dan bahan baku. Misalnya sumber daya alam berupa minyak bumi dan gas alam. 3. Sumber energi membangkit listrik, penggabungan teknologi. 5. Menjaga keseimbangan alam. 6. Menyuplai oksigen. 7. Sumber mata pencaharian dan pendapat. Saya akan membacakan rangkuman halaman 86-88. Pemanfaatan sumber daya alam dalam kegiatan ekonomi. 1. Pertanian Indonesia dikenal sebagai negara agraris. Oleh sebab itu, sebagian besar penduduk bekerja di bidang pertanian. 2. Perkebunan. 3. Peternakan. 4. Perikanan. 5. Kehutanan. 6. Pertambangan. 7.
perindustrian. Demikian Bunda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.